kitab ini qala Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, yaitu dinukil dari perkataan Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, nahnu ila qalilin minal adabi ahuju minna ila kathirin minal ilmi. Kata beliau Ibnu Mubarak mengatakan bahwasanya kami lebih mementingkan, yaitu mendapatkan sedikitnya adab dibandingkan mendapatkan ilmu banyak tapi tidak beradab. Kalau kita mengambil dari kalimat ini, bahwasanya kalimat yang pas, yang sering kita dengar, yaitu al-adab fawqal ilm, yaitu adab di atasnya ilmu, bahwasanya lebih dipentingkan katanya beliau yaitu mendapatkan ilmu sedikit, mendapatkan adab sedikit daripada mendapatkan ilmu banyak tapi tidak beradab. Yang mana dilanjutkan dari mengambil kalam dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kana al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yaqul qala li Malikun rahimahullahu taala, ya Muhammad ij'al ilmaka milhan wa adaba daqiqan. Kemarin kita jelaskan bahwasanya karena Imam Syafi'i rahimahullah taala, di saat Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala yaitu sedang berguru, yaitu kepada gurunya yang bernama Al-Imam Malik. Berkata Al-Imam Malik kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya Muhammad, kata Imam Syafi'i ini kan namanya Muhammad, ya Muhammad ij'al ilmaka milhan, wahai Muhammad jadikanlah ilmumu seperti halnya apa kemarin? Garam. Wa adabaka daqiqan, dan jadikan adabmu seperti halnya tepung. Kalau kita simpulkan bahwasanya kalau kita sedang membuat roti, ya, membuat jajan, adonan, lebih kita banyakkan garam atau tepungnya? Tepung. Jadi adab yang lebih dibanyakkan daripada garamnya. Kalau garamnya lebih banyak, rasanya pas nanti aceng ya. Jadi tidak ketemu rasanya. Tidak ketemu rasanya. Katanya beliau Al-Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i, wahai Muhammad, jadikanlah ilmumu seperti halnya garam dan adabmu seperti halnya tepung. Intinya lebih banyakkan adabnya dibandingkan ilmunya. Pernah suatu hari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pergi dari Gaza, ya, masih berumur belasan tahun. Beliau pergi ke daerah Mesir, ya, ke daerahnya Al-Imam Malik rahimahullah, wakila fil Mesir. Kemudian Al-Imam Malik ini memuliakan ilmu ini sangat tinggi, saudara. Imam Malik ini kalau sedang mau belajar seperti ini, itu mandi, digantengkan bajunya yang bagus. Karena apa? Menghormati yang mau dibaca, yaitu adalah kalam-kalam dari baginda Nabi Muhammad SAW. Memuliakan, saudara, bahwa saya ini mau membaca hadis Nabi. Jadi bajunya, badannya, semuanya bersih. Itu apa? Memuliakan. Nah, di saat belajar beliau, kemudian seperti halnya kayak gini. Oh, ini jelaskan tentang kita menghormati ilmu, ya, memuliakan ilmu, ya. Tiba-tiba ada salah satu murid yang datang, yang mana menulis atau mencatat dari kalamnya Al-Imam Malik, yaitu dengan ludah, saudara. Dengan ludah ini, ludah ditulis ini. Nah, katanya Imam Malik dipanggil, hai pemuda, ente tidak punya adab. Ini saya sedang menjelaskan tentang adab, ente malah menulis tidak pakai pulpen, tapi pakai lidah, katanya, pakai ludah, katanya. Akhirnya ditelusuri, ternyata beliau yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu beliau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Menjawab beliau bahwasanya aku berangkat dari daerahku, dari kota Gaza ke kemari
yaitu tidak membawa apa-apa. Wahai imam, wahai guru, aku tidak memiliki apa-apa. Jikalau aku memiliki sedikit pun harta, akan aku belikan peralatan untuk belajar. Karena tidak punya, saudara. Jadi karena tidak punyanya, bukan karena apa, karena tidak punyanya yang mau diberikan. Ternyata ditelusuri lagi bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah waktu itu sudah menghafal kitabnya Imam Malik, yaitu kitab Muwatta, sudah dihafalkan semuanya. Langsung mendapatkan perhatian penuh. Jadi beliau menyiapkan terlebih dahulu sebelum belajar kepada gurunya, disiapkan dulu kitabnya, karangannya gurunya dihafalkan dulu. Kitab Muwatta 9 tahun beliau hafal. Kitab Muwatta, kitabnya Imam Malik dihafalkan. Akhirnya mendapatkan keistimewaan. Akhirnya Imam Syafi'i yaitu menjadi muridnya Imam Malik. Kalau kita telusuri madhab Maliki ini gitu. Jadi lebih mementingkan adab, itu lebih memuliakan. Di antaranya kalau ulama mutaakhirin ini Abuya Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki. Abuya Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki itu begitu kuat mendidiknya itu kepada santri, harus bajunya rapi, harus begini, itu didikannya. Karena apa? Mengikuti Imam Malik rahimahullah taala. Itu jadi berbagai imam, berbagai mazhab itu beda-beda. Kalau Imam Malik ini wis begini, lebih mementingkan. Wah, jadi berkata di antaranya guru-gurunya Buya Syekh Muhammad itu, kita memakai baju baru, baju yang mahal, baju yang ini bukan karena kita sombong, bukan, menghormati ilmu biar tidak diremehkan oleh musuh-musuh Islam. Men pasreng Islam ben seromben merkelemeran, ya, orang Islamnya merkelemeran, ya, pas intinya tak kerumat, akhirnya direcehkan sama orang yang membenci Islam. Nah, beliau menjaga marwah ilmu, menjaga marwah Islam, yaitu ala kulli hal. Kemudian memang adab itu di atasnya ilmu. Akan tetapi di saat kita hendak mempelajari adab, itu adab tidak bisa langsung kita praktekkan tanpa adanya ilmu. Ini keduanya tidak bisa. Banyak orang-orang yang bilang sama saja orang berilmu tapi tidak beradab. Yang ngomong tidak paham, dikira adab itu saya naik dewi. Bahwasanya adab itu ada ilmunya. Ilmunya ya apa? Mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi dua ini tidak bisa dilepaskan. Enggak sekarpan adab, tapi ada ilmunya, seperti itu. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu iradah, yang mana kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu, yang mana ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah.